Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Saya yakin, pasti di antara para pemirsa sekalian ini punya memori tentang guru-gurunya dulu. Entah tentang guru killer, guru yang lucu, guru yang disebelin, guru yang ditakutin, dan pastinya guru yang baik dan disukai. Nah, Budi Pekerti adalah film yang menyinggung tentang guru yang saya sebutkan di kategori paling akhir tadi yang ditempatkan dalam situasi yang sulit. Film ini adalah film panjang kedua sutradara Oregas Banuteja yang juga menulis ceritanya. Film ini masuk dalam program Discovery dari Toronto International Film Festival atau TIFF 2023 yang khusus memperkenalkan dan mengapresiasi karya pertama atau kedua dari para sutradara visioner terkenal. Program Discovery TIFF tahun ini menampilkan 26 film dari 25 negara, termasuk Budi Pekerti, yang tayang perdana secara internasional pada 9 September 2023. Di Indonesia sendiri, film ini baru tayang secara luas tanggal 2 November 2023. Film terpuji ini mendorong saya untuk nge-share dengan pemirsa sekalian, karena saya terkesan sekali dan pesan yang dibawanya betul-betul nonjok ke hati saya. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita ikuti dulu alur ceritanya, oke? Spoiler alert bagi yang belum menontonnya. Jadi tonton filmnya dulu bila tidak mau dibukakan jalan cerita dan endingnya di review saya ini ya. Budi Pekerti mengambil lokasi di Jogja dan setting waktu saat pandemi COVID masih melanda negeri kita ini, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilaksanakan secara daring atau online, di mana guru dan para muridnya tidak bertatap muka secara langsung, tapi melalui proses Zoom meeting. Bu Prani Siswoyo adalah seorang guru bimbingan dan konseling atau biasa disingkat BK di salah satu sekolahan dan merupakan seorang guru yang berdedikasi dan punya metode yang mungkin dipandang agak ekstrim bagi sebagian orang dalam mengarahkan anak-anak didiknya bila mereka melakukan kesalahan. Salah seorang murid yang mengatai temannya goblok malah disuruhnya mengulang-ulang kata tersebut beserta variannya seperti tolol, bodoh, bahkan petuk dengan tujuan supaya si murid terngiang-ngiang terus dengan kata-kata itu serta akibatnya terhadap mental si teman yang dikatainya. Dia juga tidak pernah menggunakan kata hukuman, tapi menggantinya dengan kata refleksi. Kali lain dia bahkan pernah menyuruh salah seorang anak didiknya yang sering banget berantem atau dalam bahasa Jawanya ndugal untuk refleksi di kuburan dengan membantu-bantu orang-orang yang menggali kuburan dan memakamkan jenazah. Metode ini malah terbukti positif pada murid-murid yang terkena hukuman tersebut dan membuat mereka jadi lebih baik dalam perilakunya. Banyak dari mantan muridnya yang justru berterima kasih karena refleksi-refleksi dalam tanda kutip yang diberikan oleh Bu Prani. Bu Prani punya dua anak yang sedang beranjak dewasa, Tita Sulastri dan Muklas Waseso. Tita adalah anggota band anti kemapanan yang rada ngepunk, sedangkan Muklas adalah seorang selebgram yang kontennya berisi perilaku hewan-hewan yang dihubungkannya dengan cara-cara untuk relaksasi bagi pemirsanya. Pak Didit Wibowo, suami Bu Prani, sedang dilanda depresi karena usaha-usaha bisnis kecil-kecilannya yang beberapa kali gagal. Karena kondisi suaminya, Bu Prani terpaksa menjadi pilar utama ekonomi keluarganya. Karena prestasinya yang bagus sebagai guru BK, Bu Prani hendak dipromosikan menjadi wakasek kesiswaan. Ini membuatnya sedikit lega karena itu berarti kenaikan gaji dan kondisi ekonomi keluarganya bisa lebih baik daripada saat ini karena dia masih tinggal di rumah kontrakan bersama keluarganya. Satu ketika Pak Didit sedang dalam kondisi emosional yang murung banget dan bawaannya pengen tidur, padahal dia sudah tidur selama 12 jam sebelumnya. Untuk sedikit mengangkat moodnya, Bu Prani menawarkan untuk membelikan putu Mbok Rahayu, langganan mereka pas masih di bangku kuliah dulu. Kebetulan putu ini sedang viral, sampai para pembelinya harus diberikan nomor antrian. Mbok Rahayu ini berjualan di pasar tradisional. Bu Prani pun diberikan nomor antrian dan dia harus menunggu cukup lama untuk bisa dilayani. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang nitip beli putu pada seorang pria yang nomor antriannya di atas Bu Prani. Mengetahui hal ini, Bu Prani menegur si bapak tersebut. Tapi si bapak tidak terima dengan teguran Bu Prani dan bilang bahwa pria tadi adalah saudaranya dan dia memang sudah nitip beli padanya sebelum dia datang. Bu Prani yang tahu dengan pasti bahwa si bapak ini berbohong karena dia mendengar saat si bapak ini nitip beli putu, jadi jengkel dan memintanya untuk ngantri seperti pembeli-pembeli lainnya. Si bapak malah tambah marah-marah dan keduanya jadi terlibat perang mulut. Mbok Rahayu dengan tergopoh-gopoh mencoba menengahi dan menawari Bu Prani untuk didahulukannya, tapi Bu Prani menolaknya.
Dia cuma ingin ngantri dengan tertib dan tidak mau tertunda aktivitasnya yang lain gara-gara si bapak itu nyerobot yang nantinya juga menyebabkan pengantri-pengantri yang lain tertunda. Si bapak tambah marah-marah dan menuduh Bu Prani ini saudara dari Mbok Rahayu sehingga didahulukan. Bu Prani jadi tambah emosi dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari situ. Dia sempat mengucap asui yang berarti anjing. Orang-orang di situ banyak yang memvideokan kejadian tersebut dengan HP mereka masing-masing. Keesokan harinya, saat Bu Prani sedang menegur salah seorang anak didiknya yang mengumpat, siswi tersebut malah bilang Bu Prani aja boleh misu-misu atau memaki-maki. Kenapa kok saya nggak boleh? Bu Prani jadi heran dengan kata-kata siswinya tersebut. Ternyata video pas dia bilang asui di pasar kemarin sudah viral. Saat itu, kebetulan Bu Prani memakai masker, jadi mukanya tidak kelihatan sepenuhnya. Kejadian ini tentu punya efek yang tidak enak bakalnya, mengingat Bu Prani sedang dipromosikan untuk menjadi Wakasek kesiswaan, dan orang dari Yayasan Pusat sedang melakukan penilaian terhadap calon Wakasek. Tita mengusulkan ibunya untuk klarifikasi saja di medsos, sehingga reputasinya sebagai guru tidak jatuh. Bu Prani juga menjelaskan bahwa sebenarnya bukan asui yang dia ucapkan, tapi ahsui yang berarti lama. Muklas berpendapat sebaliknya, yaitu sebaiknya ibunya membiarkan saja tanpa klarifikasi. Karena toh di video itu ibunya memakai masker, sehingga bisa dibantah bila ada yang mengira dialah orang dalam video itu. Nanti juga akan hilang-hilang sendiri, begitu menurut Muklas. Namun Bu Prani lebih memilih usulan Tita, dan akhirnya dia mengupload video klarifikasi di akun medsosnya. Situasi jadi makin runyam, kala si bapak penyerobot antrian juga mengupload video klarifikasi yang isinya mengandung fitnahan dan memojokkan Bu Prani, bahkan sampai mengancam untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Kepsek jadi kalang kabut dan menyesalkan tindakan Bu Prani yang malah mengupload video klarifikasi, padahal dia tadinya sudah mengusulkannya untuk mendiamkan saja masalah itu. Promosi Bu Prani jadi tertunda gara-gara masalah ini. Muklas juga menambah runyam masalah dengan video uploadannya yang bilang bahwa si pemaki yang viral itu bukanlah ibunya dan tidak mungkin itu ibunya. Tita sampai marah-marah pada adiknya karena ulahnya ini. Mereka bertiga juga sepakat untuk menyembunyikan hal ini dari Pak Didit supaya dia tidak tambah stres. Situasi jadi tambah kacau dan malah muncul meme-meme yang tambah menyudutkan Bu Prani. Reputasinya sebagai guru yang baik jadi diambang kehancuran gara-gara cyberbullying ini. Untuk menebus kesalahannya, Muklas kemudian mengupload video bersama ibunya yang isinya dia tidak tahu kalau ternyata wanita di video yang viral itu adalah ibunya, dan meminta maaf serta mencoba menaikkan citra positif ibunya dengan membantah tuduhan-tuduhan yang tidak benar padanya. Muklas juga mencoba menghubungi mantan-mantan murid Bu Prani yang tergabung dalam satu ormas yang sifatnya sosial edukatif untuk mensupport ibunya dengan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka saat masih menjadi anak didiknya, sehingga membentuk citra yang positif pada Bu Prani. Mereka berterima kasih pada Bu Prani atas refleksi-refleksi yang dulu pernah diberikannya, sehingga membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Tapi permasalahan tidak selesai sampai di situ. Guru adalah salah satu murid Bu Prani yang diberi refleksi untuk ke kuburan. Dia juga ikut memberikan support padanya dengan menceritakan pengalamannya dulu dan bahwa karena refleksi dari Bu Prani lah dia tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak ndugal seperti dulu. Kesaksian guru ini malah membawa masalah. Metode Bu Prani yang berhubungan dengan kuburan ini dianggap ekstrim dan dipertanyakan serta banyak mengandung celah dari netizen. Guru pun menghapus videonya dan seolah raib dari dunia online. Dia juga seolah menghilangkan jejak keberadaannya di dunia nyata. Atas bantuan psikiater yang juga menangani Pak Didit, guru berhasil dipertemukan dengan Bu Prani di tempat prakteknya. Guru meminta maaf pada Bu Prani dan berjanji akan menghadap Kapsek untuk menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan refleksi kuburan malah memberikan hasil yang positif pada dirinya. Setelah guru menghadap Kapsek dan menjelaskan semuanya, Kapsek menyuruhnya untuk klarifikasi di sosmed dengan tujuan memperbaiki reputasi sekolah yang tercemar gara-gara masalah Bu Prani. Sebelum klarifikasi dilakukan, guru minta izin ke toilet sebentar. Namun setelah sekian lama berlalu, guru belum kembali juga. Bu Prani akhirnya mencarinya ke toilet. Ternyata guru tengah berbaring di kolam buatan di dekat toilet. Dia mengaku tidak menyangka kalau Kapsek menyuruhnya klarifikasi di sosmed. Dia pikir dengan klarifikasi ke Kapsek saja sudah cukup untuk membantu mantan gurunya itu. Dia menjelaskan pada Bu Prani bahwa dia memang terbantu sekali dengan refleksi kuburan itu. Tapi, akhirnya dia malah jadi betah dengan atmosfer kuburan yang tenang
dengan aroma bunga kambojanya, sehingga dia jadi sering pergi ke kuburan untuk menenangkan pikirannya. Bahkan pintu kamarnya juga dipasangi pernak-pernik kuburan. Dia khawatir kebiasaan anehnya ini akan disalahartikan bila dia klarifikasi di medsos. Bisa-bisa netizen akan melabelinya sebagai orang gila karena ini. Makanya dia perlu waktu untuk berpikir dulu. Dengan pertimbangan yang matang, Bu Prani akhirnya menghadap ke Kapsek dan menjelaskan duduk permasalahannya. Dia tidak ingin mengorbankan mantan anak didiknya itu demi kepentingan pribadinya. Tapi Kapsek mendesak bahwa klarifikasi itu perlu untuk membersihkan nama sekolah. Dengan terpaksa, Bu Prani memilih untuk mengundurkan diri. Kabar pengunduran diri Bu Prani ini cepat menyebar di kalangan murid-muridnya, dan dengan sedih mereka beramai-ramai mengantar kepergiannya dari sekolah. Adegan ini menyentuh dan mengharukan. Saya ikut terhanyut dalam haru dan sedih menyaksikan adegan ini. Adegan akhir yang memperlihatkan Bu Prani sekeluarga pindahan dari kontrakan lamanya di tengah hujan juga berkesan sekali. Bu Prani dan Pak Didit naik mobil yang juga membawa barang-barang mereka, sedangkan Tita dan Muklas naik motor dengan berjas hujan. Tita berhenti sebentar untuk beli sebungkus bakso dan menyuapi Muklas, Pak Didit, dan Bu Prani dengan bakso yang dibelinya tadi satu persatu. Saya begitu terkesan sekali dengan budi pekerti ini, pemirsa sekalian. Problemnya yang diangkat begitu membumi dan bisa terjadi pada kita semua. Semua ini dieksekusi dengan pendekatan natural dan akting yang baik sekali dari para bintang-bintangnya yang masing-masing sudah punya nama. Penampilan Sya Ine Febrianti sebagai Bu Prani begitu apik dan menonjol di sini. Sampai-sampai diganjar Piala Citra di FFI 2023 untuk kategori aktris terbaik. Dan memang dia layak mendapatkannya. Dia meyakinkan sekali sebagai guru yang cerdas dan berbudi luhur, sekaligus punya kerapuan sebagai manusia biasa yang bisa marah, sedih, dan tegas sekaligus. Luar biasa. Akting Dwi Sasono sebagai Pak Didit juga bagus sekali, walaupun screen time-nya tidak banyak. Karakternya yang sedang dalam kondisi rapuh dan depresi bisa dibawakannya dengan natural, tanpa ada kesan dibikin-bikin. Angga Yunanda juga tampil gemilang sebagai Muklas yang sok jaim dan rada songong, tapi sebetulnya punya hati yang baik. Kemampuannya sebagai aktor makin terasah di sini. Juga Prilly Latukonsina sebagai Tita yang punya jiwa pemberontak tapi cerdas. Akting Prilly juga diganjar Piala Citra di kategori pemeran pembantu wanita terbaik di FFI 2023 ini. Dialog-dialog yang ditampilkan di sini juga dialog yang cerdas dengan karakterisasi yang kuat. Metode Bu Prani yang ekstrim tapi cerdas juga digambarkan dengan meyakinkan, sehingga kita percaya bahwa itu memang metode yang nyeleneh tapi pinter. Masalah-masalah yang dihadapi tiap karakternya juga dihadirkan dengan mulus tanpa ada kesan dipaksakan. Akibatnya problem-problem itu terasa nyata dan emosi-emosi yang ditimbulkannya jadi berasa banget buat penontonnya. Pesan moral dari film ini juga tersampaikan dengan baik dan nonjok banget di hati saya pribadi sebagai penontonnya. Betapa dengan mudahnya kita menghakimi seseorang dari satu sisi saja. Dengan mudahnya menjatuhkan vonis tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa tentangnya. Betapa dengan mudahnya kita mengeluarkan komentar yang bernada memojokkan hanya dari satu video dengan durasi beberapa detik saja yang hanya secuil dari potret keseluruhan tentang satu kejadian. We always need to hear both sides of the story, nyanyi Phil Collins dalam lagunya Both Sides of the Story, dan itu selaras banget dengan pesan film ini. Bregas Banuteja tidak menyampaikannya dengan cara menggurui, walaupun ini adalah cerita tentang seorang guru. Betapa hate speech dan comment negatif bisa menghancurkan satu keluarga tanpa kita tahu duduk permasalahan yang sebenarnya dari sisi korban. Film ini mengajak kita untuk tidak terburu-buru menghakimi dengan secuil kejadian yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana awalnya. Bahwa arus informasi berlebihan harus kita saring dengan baik sebelum memberikan comment, dan kita harus menyikapi segala sesuatu dengan arif. Dari data filmindonesia.or.id, tercatat perolehan penonton budi pekerti sampai tanggal 14 November 2023 adalah 433.847. Perolehan yang tidak terlalu besar sayangnya. Saya pribadi berharap semoga budi pekerti bisa bertahan lebih lama lagi di bioskop, dan film bergizi seperti ini lebih banyak lagi diproduksi oleh produser-produser Indonesia. Patut disayangkan bila film bermutu seperti ini tidak bisa meraih 1 juta penonton atau lebih. Saya bangga sekali sinias Indonesia bisa menghasilkan karya seperti ini, dan ini perlu didukung dengan apa?
dengan menontonnya. Itulah sebabnya saya ingin share review ini buat mereka yang mungkin tidak bisa atau tidak sempat menontonnya, karena filmnya tidak beredar di area yang menjadi domisilinya, sehingga paling tidak para pemirsa tahu alur cerita yang dihadirkan dan punya gambaran tentang filmnya. Skor saya untuk Budi Pekerti 9/10. Saya sangat merekomendasikannya buat pemirsa sekalian. Ini termasuk dalam daftar film yang wajib tonton buat moviegoers. Demikianlah review dari saya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye.